Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat aku berbagi tutorial modeling, modeling khususnya mechanical modeling, juga tempat aku berbagi tutorial program CAM atau program membuat program CNC, dan juga nanti beberapa video-video proses machining yang aku bagikan yang dari project-project yang pernah aku buat. Oke, jadi hari ini video yang mau aku buat atau tutorial yang mau aku buat adalah lanjutan episode kedua dari tutorial CAM membuat program CNC, latihan CAM kedua. Oke, jadi benda yang mau aku buat ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat model yang aku buat ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat analisa terlebih dahulu. Ini, jadi aku akan buat program CNC untuk model ini. Untuk teman-teman ketahui sebagai informasi, ini adalah benda dari hasil latihan CAD yang ketiga. Nanti teman-teman bisa lihat dari video latihan CAD, serial latihan CAD. Ini tuh latihan yang ketiga. Jadi ini benda hasil latihan CAD. Aku buatkan program CAM-nya. Jadi kalau ingin membuat benda ini, proses CAM mana yang akan aku lakukan. Oke, ini dia. Jadi masih seperti biasa, aku pakai software Fusion 360 untuk membuat program CAM-nya. Juga sama, proses CAD-nya juga aku buat software Fusion 360. Oke, baik langsung saja. Kita akan membuat program CAM-nya. Yang pertama, seperti biasa di tempat ini, teman-teman bisa lihat di sini, di bagian desain, kita ganti dulu terlebih dahulu ke bagian manufacture. Oke, nih, oke, ini dia teman-teman. Jadi aku sebenarnya udah buat program CAM-nya ini dia. Ini program CAM-nya, program proses machining CAM-nya. Jadi untuk video ini aku akan jelaskan aja dari apa yang udah aku buat. Karena kalau aku buat dari awal sepertinya nanti akan memakan waktu yang terlalu lama. Jadi mungkin ini aja yang aku jelasin ya ke teman-teman ya. Oke. Oke, seperti biasa kita buat setup terlebih dahulu untuk menentukan arah WCS dan juga ukuran dimensi dari bahan yang mau kita pakai atau stoknya ya. Teman-teman bisa buat di sini untuk menentukan WCS-nya. Tentukan di sini. Nanti kalau teman-teman klik di sini, ini dia akan muncul seperti ini gini. Oke. Oke, ini aku cancel karena aku mau buka yang ini aja. Yang sama. Ini dia setup yang udah aku buat sebelumnya. Oke, ini dia teman-teman. Di bagian setup machine nggak usah kita select. Operation type milling ya karena hari ini masih kita buat pakai milling dan juga hmm, model orientation ini dia WCS-nya di mana posisi offset yang akan kita pakai adalah di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia. Oke, gitu juga boxnya kita seleksi bendanya. Untuk bagian stok di bagian ukuran bahan kita pakai di sini modenya adalah mode fixed size box. Oke, dengan ukuran X kita pakai 80 berdasarkan model. Di bawah ini teman-teman lihat ukuran benda ini kalau dilihat adalah X-nya itu 73,5. Artinya dari sini sampai ke sini itu 73,5. Y-nya 52, dari sini ke sini itu 52, sedangkan Z-nya adalah 15. Artinya ketebalan si bendanya. Oke, ini dia ketebalan si bendanya. Ini dia. Oke, jadi karena berdasarkan ukuran model ini kita pakai ukuran X-nya itu ini dia. Aku pakai ya 80 X-nya, Y-nya 60, Y-nya 60 teman-teman. Y-nya 60, Y-nya 60, X-nya 80, sedangkan Z adalah 20. Oke, ini dia aku jelasin. Di sini ada keterangan Z aku 20 dan di sini offset from top plus positif Z. Sedangkan di bagian XY aku buat itu center. Artinya center adalah ketika jarak dari sini ke sini adalah sama, gitu ya. Dari sini ke sini itu sama. Sedangkan untuk di bagian Z aku buat itu offset from top positif Z 0,5. Artinya kalau teman-teman bisa lihat di bagian atas ini lebih kecil dibandingkan di bagian bawah sini. Oke. Kita lihat di sini ada 20 untuk stoknya, 15 artinya kalau di sini kita buat 0,5 artinya sampai ke benda ini ada 15,5. Yang mana 4,5 sisanya di bawah ini fungsinya adalah untuk tempat menjepit ragum atau menjepit
stoknya dengan ragum gitu ya. Oke, mungkin gini visualnya teman-teman. Aku sudah buatkan vice-nya. Ini dia. Kira-kira seperti ini gambarannya nanti ketika dijepit di ragum di dalam mesin gini. Ini teman-teman dengan kondisi seperti ini. Ini adalah sebuah paralel penahan ketinggiannya dan dijepitnya segini nih teman-teman. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat di ginilah kira-kira nanti bayangan dari proses posisi setup dan juga tempat menjepit bendanya. Oke, oke, ini dia. Teman-teman mungkin mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari benda ini ada beberapa lubang di sini teman-teman dengan diameter 5 mili. Ini 5 mili. Ini 5 mili sama, ini 5 mili sama. Dan di sini juga sama 5 mili ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ketebalan bendanya adalah 15 mili. Oke. Jadi langkah pertama yang akan aku lakukan untuk memachining benda ini adalah aku mau makan dulu benda pinggirnya ini. Pinggiran bendanya ini aku mau makan terlebih dahulu sampai habis ke bawahnya sini. Sampai bawah ke habis ini. Proses yang akan aku pakai itu adalah 2D adaptive ini deh teman-teman ya, 2D adaptive. Teman-teman bisa klik nanti 2D adaptive clearing itu di sini. Ini dia. Atau di teman bawah di sini ada tulisan 2D adaptive clearing. Klik saja, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini 2D adaptive clearing. Oke. Cancel. Ini aja aku buka. 2D adaptive clearing. Oke, untuk proses pertama ini aku pakai Nmil 6 teman-teman dengan diameter 6 mili. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui gimana cara membuat settingan Nmil di Fusion 360 bisa nanti lihat di video pertama atau teman-teman lihat aja nanti di sini. Klik select di sini, teman-teman seleksi Nmil-nya, terus klik di sini bagian edit. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat cek di video yang pertama, tutorial cam yang pertama. Nanti di situ ada. Di sini aku pakai spindle speed 5700 ya. Seperti biasa. Cutting feed rate 2500, lead in feed rate 1000, 1000, 1000. Rem feed rate pakai 333 ini sebenarnya default dari Fusionnya sendiri karena di bagian ini aku nggak pakai ramping ya, nggak melakukan ramping. Oke, kita masuk di bagian geometri. Ini dia geometri. Di bagian geometri line yang akan kita select itu adalah ini. Teman-teman bisa lihat. Ini sebenarnya adalah sebuah sketch teman-teman ya. Kalau teman-teman, karena kalau berdasarkan dari benda ini nggak bisa diseleksi kayak seperti ini. Karena di sini itu terputus dia, nggak terhubung. Jadi aku buat sebuah buat sebuah sketch. Nih teman-teman, buat sebuah sketch untuk membantu kita dalam proses machining. Jadi yang aku seleksi di sini adalah sketchnya. Ini dia ya, sketch yang bantuan yang untuk aku menseleksi ini. Oke, ini dia. Jadi nanti di bagian biru ini adalah tempat wilayah nanti dia akan melakukan machining atau yang akan dilakukannya adalah roving di sini. Oke, itu dia. Dengan ketinggian aku turun nanti height nih. Bendanya kan tadi 15 ya kan, dan ada stok offset di atasnya 0,5. Artinya aku mau makan benda ini sampai habis. Cuman aku nggak mau pas-pasan kali nanti di sini. Aku mau habiskan langsung aja dia ke bawah sedikit, agak kelebihan sedikit. Artinya ini kenapa aku buat 16 biar dia lebih. Ini 15,5 ditambah ini 15. Oke, aku tambahkan lagi 0,5 jadinya 16. Jadi turun maksimal si Z nanti adalah 16 mm. Oke, selanjutnya di bagian pieces aku buat optimal load itu 0,6. Oke, optimal load 0,6. Artinya sekali makan dia melakukan pemakanan sebesar 0,6 secara radial. Oke. Minimum cutting radius 0,6 sama seperti Nmil, 10% dari Nmil. Multiple depth aku pakai 8. Oke, untuk teman-teman yang belum paham apa itu multiple depth adalah kita men-setting agar si ini, kita kan sudah setting maksimal turun si Z-nya itu adalah 16 mili. Cuman kita mau itu membuat proses pemakanannya itu 2 kali atau bertingkat.
Agar supaya apa? Agar supaya lebih aman, membuat email tidak mudah patah gitu dia. Makanya aku buat 8 agar dia terbagi menjadi dua. Sekali turun 8, turun yang kedua adalah 8 lagi dan hasilnya tetap 16 gitu ya. Dengan stock to leave, radialnya itu 0,15. Radial itu teman-teman bisa lihat, radial adalah stok yang bersisa di bagian dinding ataupun lantainya. Radial adalah di bagian dinding, sedangkan aksial di bagian lantainya gitu. Jadi kalau teman-teman sisakan 0,15 di sini untuk radial, maka dia akan mensisakan di bagian dinding ini nanti adalah 0,15 mm ya, di bagian dinding ini. Aksialnya kenapa 0? Karena memang yang kita makan sudah sampai bawah, sudah selesai bendanya kan. Jadi nggak perlu lagi kita setting aksialnya atau lantainya kita buat ada nilainya, kita nolkan aja gitu. Oke, klik oke. Jadi ini dia teman-teman hasil dari yang pertama, teman-teman bisa lihat. Ini dia proses yang pertama. Oke, kita simulasikan, coba. Itu dia. Ini aku. Oke, ini ya untuk teman-teman yang masih bingung apa itu optimal load. Optimal load itu adalah besar pemakanan radialnya. Artinya inilah dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari mana ya? Dari sini. Ini dia. Ini end meal nih. Ini pinggiran end meal. Sedangkan inilah dia daging sebesar 0,6 yang dimakannya. Oke, inilah 0,6-nya. Sedangkan 8 mili itu adalah ketinggian ini. Besar tinggi yang dimakan dia. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada info. Nih, Z position minus 8. Karena kita sudah setting dia multiple depth 8, artinya dia akan membagi menjadi dua. Itu dia untuk optimal load ataupun step upper dan multiple depth. Atau di sini teman-teman bisa lihat ada line. Ini adalah line pemakanan. Jarak dari line ini ke line ini adalah 0,6. Itu pun jarak dari line ini ke line yang ini 0,6 mm. Oke. Kita lanjut. Ini dia. Oke, sudah masuk ke lantai yang kedua. Ini dia. Oke. Sudah, ini teman-teman ya. Proses pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuki proses yang kedua. Kita klik dulu untuk melihat menganalisa bendanya. Oke, selanjutnya yang akan aku makan adalah bagian di sini. Bagian sini. Ini dia, teman-teman. Ini aku klik aja. Oke, ini dia. Jadi ini dia prosesnya yang akan aku makan. Ini dia. Aku klik aja biar aku jelasin. Nih. Kita masih pakai tetap spindle atau end mill yang sama untuk dari proses yang sebelumnya. Oke, dengan settingan yang sama, spindle 5700, feed rate 2500. Di sini feed rate itu teman-teman bisa setting feed rate itu berdasarkan feed per tube atau bisa juga teman-teman tulis secara manual seperti ini. Kalau aku manual ini karena ini memang settingan yang sering aku pakai. Oke, di bagian geometri, oke, ini dia. Di bagian geometri, gini dia. Ini aku unselect, auto stop. Secara default nanti dia akan menampilkan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Pocket selection. Yang mau aku select adalah ini teman-teman. Oke, tapi teman-teman bisa lihat dia akan makan sebesar ini dia. Intinya dia akan makan di bagian yang kita tandai yang berwarna biru ini. Sedangkan di bagian sini sudah dimakan dari proses sebelumnya. Di bagian ini sudah dimakan dari proses yang sebelumnya. Dan itu makanya aku mau buat dia menjadi lebih sempit dengan memakai stok kontur dia. Stok kontur yang aku pakai berdasarkan pakai bantuan sketch yang tadi juga. Ini dia, aku klik ini ya sketchnya di ini ya di bagian stok kontur ya. Klik, oke, sehingga dia akan mempersempit wilayah pemakanannya menjadi di wilayah yang ini aja. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Kalau tadi di unselect, dia akan makan seperti ini. Tapi setelah kita select, dia akan mempersempit wilayah pemakanan menjadi seperti ini. Oke, itu dia. Selanjutnya ini di bagian ini minus 8,5 turunnya karena ini dia teman-teman tinggi dari sini ke sini itu 8, sedangkan tadi ada stok offset di atasnya 0,5, makanya aku buat di sini minus 8,5. Oke, sedangkan kalau misalnya ini
Coba ya, geser ya, teman-teman bisa lihat. Buat 9, dia makan di bawah. Oke. 10 begitu juga akan di bawah. Oke, 8,5. Selanjutnya untuk kita masuk ke bagian phases. Di bagian phases ada optimal load sama masih kita pakai 0,6. 0,6. Gitu juga di bagian minimum cutting radius stock to lift 0,15. Oke. Kenapa nggak pakai multiple depth? Karena kita sudah turun 8,5. Jadi menurutku nggak apa-apa untuk nilai 8,5 kita masih bisa pakai tanpa multiple depth. Jadi dia bisa langsung turun 8,5. Di bagian stock to lift, aku buat nanti 0,15 agar menyisakan stok itu 0,15 di bagian dinding, artinya di bagian sini aja. Teman-teman bisa lihat wilayah ini untuk dinding itu cuma ada di sini. Oke. Dan di bagian aksial aku buat 0,05. Artinya nanti di lantai ini akan menyisakan ukuran stok atau ketebalan si bahan ini 0,05. Jadi apa gunanya dipakai stok to lift ini agar bisa jadi ini disisakan memang ditujukan untuk nanti proses kontur gitu. Karena proses roving itu hasil nih permukaan dari hasil roving itu akan sangat kasar gitu deh teman-teman karena dilakukan dengan pemakanan yang cepat jadi akan menghasilkan kontur yang kasar disisakanlah 0,15 untuk dinding dan lantai-lantainya ini atau stok to lift lah intinya mengaktifkan stok to lift agar nanti sisanya dagingnya ini akan dilakukan pada saat nanti proses finishing dimakannya gitu jadi akan menghasilkan hasil permukaan yang lebih halus gitu deh dan juga lebih cantik gitu oke selanjutnya klik oke ini dia jadi seperti ini dia teman-teman oke nanti aja ya pikirnya untuk simulasinya sekali lain sekaligus. Selanjutnya aku mau buat tadi ini dia. Kita sudah makan ini tadi, selanjutnya kita buat ini teman-teman. Oke, ini bagian yang ini, pemakanan yang ini. Oh ya, kenapa teman-teman tanya kenapa aku pisah-pisah semuanya ini? Ini tadi inilah fungsinya karena di bagian sini teman-teman kalau teman-teman bisa lihat di bagian sini itu jaraknya 10 mili. Sedangkan N mili yang aku pakai, N mili yang aku pakai itu 6 mili. Artinya ada selang space 4 mili lah antara ini. Dan itu sangat berbahaya dengan gerakan N mil yang cepat gini dia. Itu dia. Sehingga proses chip evakuasinya nanti atau chipnya itu keluar saat pemakanan tidak efektif gitu. Sehingga akan rentan terjadi yang namanya chip well gitu. Oke, ini aku klik. Oke, masih pakai N mil yang sama 6 mm. Cuman dengan catatan aku turunin feed rate-nya tadi. Kalau yang tadi itu feed rate yang aku pakai adalah feed rate yang aku pakai adalah 2500. Untuk bagian yang ini aku pakai 1500. Karena di bagian ini dia akan melakukan pemakanan di daerah yang sempit. Sehingga aku harus turunkan feed rate-nya gitu dia. Untuk bagian selection, ini aku seleksi. Ini, oke aku unselect aja. Tutup ini. Untuk di bagian geometri pocket selection aku select ini teman-teman ketika teman-teman seleksi ini dia akan terhubung ke lainnya seluruhnya gitu dia teman-teman bisa mempersempitnya dengan cara klik ini nanti akan muncul seperti ini untuk mode kalau dia si semua line ini terhubung cuman ada mode yang satunya lagi open chain kita cuman bisa menseleksi beberapa chain yang mau kita seleksi saja gitu dia. Jadi tanpa harus si line terhubung ini dia. Ini dia line yang mau kita apa? Karena memang cuma wilayah ini yang mau kita makan. Oke, kita klik oke. Ini dia. Teman-teman bisa lihat. Ini dia. Cuman seperti yang tadi apa di bagian sini itu masih ada dia akan keluar sedikit ini dia. Sedangkan di bagian ini sudah dimakan gitu dia. Jadi kita bantu lagi, kita klik lagi untuk stok konturnya biar dia lebih mempersempit. Salah di bagian stok kontur teman-teman ya. Stok kontur kita klik di sini, ini dia. Jadi dia akan mempersempit wilayah ini. Jadi dia akan mulai makan mulai dari sini, garis ini, batas ini. Nggak makan di luar, artinya nggak ada pemakanan yang kosong. Itu dia. Oke, untuk di bagian sini sketchnya kita hide dulu. Aku buat itu
16, turunnya 16. Oke, ini dia turunnya 16 dari stok top. Sedangkan top hedge adalah tempat di mana dia mulai makan, itu mulai dari sini, ini dia, 8,5. Kenapa nggak dibuat 0? Karena nanti dia akan mulai makan dari atas gitu dia ya. Ya nggak apa-apa sih, bisa aja. Karena kalau kita nggak pakai multiple depth bisa aja. Cuman ya ada nanti proses plunge, nanti akan pakai speed plunge segala macam. Jadi biar lebih efektif, aku mulai aja dari 8,5 gitu dia. Oke, bagian basis optimal load 0,6, minimum cutting radius 0,6, stock to lift sama seperti yang tadi 0,15. Jadi kenapa nilainya 0,15 teman-teman ya? Jadi aku tuh terbiasa untuk melakukan kontur itu, proses finishing itu dua kali gitu deh. Jadi pertama dia akan memakan 0,1 dulu dengan kecepatan misalnya 1000 gitu deh kan. Artinya dia masih menyisakan 0,05 mm di bagian dinding ini. Nanti saat makan 0,05 mm ini, dia akan dilakukan dengan feed rate yang lebih kecil dari kontur yang pertama gitu. Kalau kontur yang pertama 1000 untuk makan 0,1 milinya, 0,05-nya dilakukan dengan feed rate yang lebih kecil, misal 800 atau 600 gitu. Memang ditujukan untuk menghasilkan permukaan kontur yang lebih cantik gitu dia. Oke, ini dia teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian ini dia teman-teman untuk makan benda yang ini, karena tadi kan masih ada tadi kan 0,5 0,5 di atas ini 0,5, jadi ini harus dimakan. Aku klik ini, feed rate-nya kita bisa pakai 2500. eh, Geometrinya ini aku klik aja ini, sorry, di bagian pocket selection aku klik ini. Untuk di bagian stock contour aku klik ini, itu dia. Oke, dengan stok top dia akan turun sebesar 0,5 dari stok topnya itu. Sedangkan di bagian phases optimal load teman-teman bisa lihat, di yang biasanya aku buat 0,6 ini aku maksimalkan jadi 1 mili karena turunnya itu makan ke bawahnya itu cuma 0,5 itu dia. Jadi nggak apa-apa, optimal load kita naikin jadi 1 mili gitu. Sedangkan stock to lift teman-teman bisa lihat untuk radial aku buat 0 karena tidak ada dinding di sini. Sedangkan aksial aku buat 0,05. Jadi akan menyisakan lantai ini 0,05 stoknya gitu. Oke, aku klik oke. Oke, udah sampai sini teman-teman. Apalagi yang belum, tinggal beberapa hal seperti kayak bor-bornya ya, dan proses pencucian atau kontur yang bisa aku pakai prosesnya. Kontur atau finishing. Tinggal bor-bornya ini dan chamfer di sini ya. Oke, selanjutnya di sini. Oke, jadi di bagian ini langsung aku lakukan proses pencucian lantai-lantai ini teman-teman ya. Lantai ini tadi masih menyisakan 0,05. 0,05. Ini selanjutnya adalah proses langsung aku cuci lantainya dengan cara aku cuma sekedar menduplikat ini aja teman-teman. Aku klik kanan, aku klik di sini duplikat. Duplikat, ini dia. Nih kita hapus saja. Ini jadi ini hasil duplikat dari yang ini. Proses atas ini. Ini aku klik. Cuman dengan bedanya adalah feed rate-nya aku turunin, geometrinya kan sama nih. Selectionnya di bagian ini juga sama, di bagian hedge-nya, bottom hedge sama. Tapi di bagian pieces aku naikin jadi 4,5. Karena kan yang dimakan lantainya jadi cuma 0,05. Jadi kita bisa main di optimal load yang lebih besar gitu dia. Dengan stock to lift aku nolkan aja kan itu dia. Karena kan kita memang proses terakhir. Oke, itu dia. Aku klik oke, ini dia. Begitu juga dengan proses selanjutnya ini di bawah. Ini merupakan hasil duplikat dari yang ini. Jadi aku klik kanan, aku duplikat aja. Aku buat di sini. Caranya teman-teman bisa drag aja ini. Teman-teman bisa lihat. Ini. Jadi dia hampir sama ya teman-teman. Ini aku drag aja. Ini tadi dia. Aku drag ke sini aja. Oke, ini tadi dia. Dengan hal yang sama tadi seperti tadi. Apanya 800, feed rate-nya 800. Geometrinya tetap sama seperti yang tadi ini. Turunnya 8,5 sama seperti tadi. Cuman bedanya di sini adalah aku buat optimal load 4,5 ya kan. Aku naikin 4,5 dengan stock to lift 0,15 itu ya untuk radial. Sedangkan aksial adalah 0 karena memang proses ini ditujukan untuk mencuci lantai ini gitu ya.
Oke, selanjutnya kita klik oke. Sekarang tinggal proses kontur dinding-dinding ini teman-teman ya. Dinding-dinding ini yang mana tadi nilainya 0,15 ya. Oke, ini dia. Ini dia proses konturnya. Aku pisah menjadi dua. Klik kanan aja ini di sini. Oh ya, proses kontur teman-teman sama bisa letak di sini, bisa posisinya di sini 2D kontur ini dia teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman klik akan muncul seperti ini ya apanya tampilannya. Teman-teman bisa klik bagian ini selectionnya pakai tool and mill berapa gitu. Di bagian ini aku pakai 6 mili sama ya teman-teman. Jadi untuk proses kontur lantai yang tadi ini dan kontur lantai ini aku pakai end mill 6 tetap. Cuman bedanya adalah pada saat nanti di machining end millnya diganti gitu dengan end mill yang baru. Jadi end mill untuk roving, proses roving harus beda dengan proses kontur agar menghasilkan proses apa namanya hasil permukaan yang lebih baik gitu dia. Oke, kontur aku turunin jadi 800 di sini. Selanjutnya ini dia teman-teman proses apa dinding yang mau aku selection. Karena yang mau aku makan adalah dinding ini, tapi dia keliling sampai ke belakang sini. Dinding ini sampai sini. Cuman dia batasnya sampai sini aja teman-teman. Sampai sini aja tingginya. Karena nanti ini proses terpisah gitu dia. Oke, turunnya 8,5 ya benar ya 8,5 seperti tadi dari sini ke sini 0,5 ke sini adalah 8 mili jadi 8,5 turunnya sedangkan di bagian pieces yang aku buat adalah ini dia teman-teman bisa lihat di sini ada multiple finishing pieces jadi ada number of finishing 2 jadi dia akan melakukan pemakanan 2 kali dengan sebesar 0,5. Intinya step over finishingnya yang terakhir ini akan menjadi 0,05 gitu. Karena tadi kita sisakan tadi jadi 0,15, proses pertama dia akan melakukan pemakanan 0,1 dulu keliling dengan feed rate tadi 800 ini kan. Makan yang kedua baru 0,05 dengan feed rate kita turunin menjadi 500. Di sini kita men-settingnya 500 mm per menit ya teman-teman. Jadi pas pada saat dia makan keliling yang pertama 0,1 sebesar 0,1 mili dengan feed rate 800. Sedangkan pada proses yang terakhir dia akan melakukan pemakanan sebesar 0,05 dengan feed rate 500 mm gitu. Nah, ini selanjutnya nanti aja kita bahas. Kita tidak perlu pakai multiple depth. Gitu juga dengan stock to lift karena memang proses ini digunakan untuk finishing proses terakhir pemakanan dinding ini. Oke, selanjutnya kita klik OK. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau aku gini kan teman-teman bisa lihat nggak ya? Nah, ini dia. Ada dua line di sini. Ada dua line. Yang pertama ini, selanjutnya ini. Di sini pada saat line pertama ini dia mau memakan sebesar 0,1 mm, masih menyisakan 0,05 mm dari dinding ini. Selanjutnya dia akan melakukan proses line yang kedua ini dengan feed rate 500 dan pemakanan 0,05. Itu dia. Sama, selanjutnya seperti yang ini, yang terakhir kontur juga dengan cara yang sama, teknik yang sama, pakai spindle 5700, cutting feed rate 800. Di bagian selection aku klik ini dia, teman-teman. Aku klik aja vertex yang ini. Nih, aku klik. Oke. Selanjutnya untuk turun 16 mm. Tapi aku mau makannya dari ketinggian mulainya dari minus 8,5 bukan dari 0 gitu dia. Bottom hedge 16 di bagian sini aku buat sama seperti tadi dua kali multiple finishing pieces-nya number of finishing 2 dengan step over 0,05 dan finishing feed rate-nya 500. Oke, kita klik OK. Oke, ini dia teman-teman hasilnya dari end mill 6 tapi untuk yang kontur ya dia. Jadi dari sini tadi sampai sini sampai sini. Jadi dari saat sini sampai sini adalah proses roving. Oke. Selanjutnya dari sini sampai ke sini adalah proses kontur atau finishing gitu. Jadi aku biasanya lakukan adalah pembedaan. Jadi sini itu end millnya beda. Setelah selesai proses di sini aku ganti end millnya dengan end mill yang baru gitu dia atau yang lebih baik, yang lebih bagus.
agar menghasilkan hasil permukaan yang bagus gitu ya. Oke, apa lagi yang tersisa teman-teman? Berarti tinggal kita buat bor. Ini dia ya, bor-bornya tadi, lubang-lubangnya tadi. Oke, ini dia bor. Teman-teman bisa klik bor itu di sini. Di bagian 2D ada bor namanya di sini. Teman-teman bisa klik bor. Ini dia. Klik kanan, edit. Atau bisa klik 2 kali. Oke. Untuk bor aku pakai di sini adalah N-mill 4. Teman-teman bisa lihat ini. N-mill dengan diameter 4 mm. Ini dia. Oke. N-mill dengan diameter 4 mili dan float 3 mili. Ini dia. Oke, N-mill 4. Kenapa 4 mili? Karena kan diameter lubang ini adalah 5 mili. Jadi yang 6 mili tadi nggak bisa kita pakai karena kan lubangnya 5 mili kan gitu dia. Oke, untuk cutting feed rate aku buat 250 karena semakin kecil end mill kita harus makin perkecil kecepatan makan kita gitu dia ya. 250 ini aman. Bara bisa aja sih dibuat 450 atau 550 nggak ada masalah. Cuman yang biasa aku lakuin pada saat melakukan proses bor itu aku nggak ada melakukan kontur-kontur lagi. Jadi ya udah sekalian aja dia itu menghasilkan pada saat dia ngebor menghasilkan hasil permukaan dinding yang halus, yang bagus gitu dia. Makanya aku buat di sini filternya itu kecil gitu. Jadi aku nggak harus melakukan kontur lagi nanti di lubang-lubang ini gitu. Oke, untuk geometri di bagian ini aku unselect dulu sama juga ini. Secara default akan seperti ini tampilannya. Teman-teman harus klik face-nya. Ini dia, tekan klik di sini. Oke. Teman-teman klik semuanya bisa satu-satu atau dengan cara yang lebih cepat teman-teman klik satu terus teman-teman klik di sini select same diameter. Dia akan secara otomatis membaca lubang-lubang yang sama lubangnya dengan yang sudah kita seleksi tadi gitu. Oke. Selanjutnya di bagian hedge aku buat 16 mm. Tapi di bagian top hedge kalau teman-teman lihat di sini aku buat settingan hole top. Hole top 0,5. Artinya dia akan mulai pemakanan 0,5 di atas lubangnya gitu dia. Jadi 0,5 di atas lubang ini, di atas lubang ini 0,5 di sini gitu. Oke. Jadi kalau misalnya aku buat satu, nih satu kan dia seperti ini, lebih tinggi. Begitu juga dua misalnya, itu dia. Kita pakai 0,5 aja. Kalau aku buat misalnya di sini stock top kan dan 0, dia akan membaca, dia akan mulai dari tinggi atas stok. Gini dia teman-teman. Jadi gini nih yang akan dilakukan dia akan mulai makan itu dari 0 stoknya. Daripada seperti ini kan udah dimakan, ngapain lagi kita makan kan di sini? Mending kita langsung setting dia makan di sini, mulai dari sini. Makanya aku pakai whole top. Dia mulai 0,5 di atas lubangnya. Gini dia. Oke, ini dia. Di bagian pieces nggak ada yang perlu diganti, nggak perlu multiple pieces karena kita pakai NML 4 dan lubang yang mau dibuat adalah 5 mm. Oke, selanjutnya klik OK. Ini dia teman-teman ya, selesai prosesnya, tinggal chamfer. Di sini ada chamfer. Chamfer, teman-teman bisa klik nanti di sini to di chamfer. Di bagian 2D chamfer ini teman-teman bisa klik ini, kita klik di sini, aku klik chamfer. Mata chamfer itu seperti ini teman-teman, ini seperti ini dia, ujungnya tajam. Ini dia, aku pakai chamfer dengan diameter 6 mm dengan chamfer 6 mm dengan derajat 45 derajat gitu ya. Oke. Dengan settingan aku pakai chamfer itu spindle yang aku pakai RPM adalah 6000. Oke, rem spindle speed nggak perlu dipakai karena jarang chamfer untuk ramping. Cutting feed rate yang aku pakai untuk chamfer ini adalah 600. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian geometri. Di bagian geometri yang harus teman-teman ketahui adalah bagian yang teman-teman seleksi itu adalah bagian atas dari
chambernya, bukan bagian bawah sini, tapi bagian atasnya. Bagian atas, bagian atas, bagian atas, bagian atas. Oke. Selanjutnya untuk di bagian ini teman-teman klik aja di sini selected contour 0 gitu. Selected contour 0, sedangkan di bagian sini chamfer width adalah aku setting chamfer tip offset 1,2. Oke, 1,2 dan chamfer clearance 0,6. Aku klik oke. Oke, ini dia teman-teman hasilnya dari setup yang pertama ya, tapi ya masih setup yang pertama teman-teman. Ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat sudah selesai. Kita sudah selesai di proses yang ini. Selanjutnya sisa tinggal yang pemakanan adalah pemakanan di bagian bawah sini teman-teman. Nah, menyisakan stok di sini di bawah ini. Ini yang makanan terakhir kita makan gitu. Oke, langsung saja. Caranya adalah ini dia sebenarnya aku udah buatkan juga. Ini dia. Aku ganti namanya jadi balik. Namanya balik. Oke, ini dia balik. Oke, baik. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemakanan baliknya. Ini dia teman-teman. Kita tinggal memakan sisa daging atau sisa stok yang ada di bawah ini gitu dia. Oke, caranya adalah kita buat setup baru. Ini dia sebenarnya udah aku buat setup baru. Klik ini dia. Jadi ini caranya aku klik. Ini sebenarnya setup ini adalah hasil dari duplikat ini. Jadi ini tinggal aku duplikat aja ke sini ke bawah. Oke, cuman memang setelah diduplikat hasilnya itu akan seperti ini. Jadi proses-proses ini masih ada ini. Ya teman-teman bisa hapus saja semua proses ini. Hapus, dan delete, buat proses baru. Itu dia. Yang hapus saja gitu. Cuman bedanya adalah ini dia aku buat. Aku klik dia setupnya. Oke, jadi settingannya itu seperti ini. Gini dia. Ini dia teman-teman. Jadi dinding yang dijepit itu oleh Ragum adalah ini, dinding ini dan dinding ini. Oke. Jadi dari yang tadi awalnya tadi kayak gini, gini ya, ini yang dijepit dan ini untuk setup yang ini aku jepit itu seperti ini. Ini dan ini. Oke. Terus pakai paralel yang gimana? Sedangkan ketinggian ini beda-beda gitu kan. Ya, teman-teman buat aja paralelnya di sini, paralelnya begitu juga di sini. Masih bisa ini, teman-teman ya. Oke. Untuk WCS offsetnya itu di sini aku pakai sama seperti yang sebelumnya di sini. Patokanku tetap aja mesin ya teman-teman ya. Ini dia. Untuk di bagian stok aku buat itu di sini. Nah, ini dia teman-teman. Untuk bagian stok tadi yang tadinya awalnya fix size box, sekarang aku buat from press shading setup terus continue rest machining. Artinya aku melanjutkan dari stok yang mau aku pakai adalah stok kelanjutan dari proses yang sebelumnya atau setup yang selanjutnya sebelumnya gitu. Oke, aku klik oke. Jadi ini dia teman-teman. Jadi dia akan menampilkan visual dari setup yang sebelumnya, proses sebelumnya itu. Oke, untuk makan daging ini aku lakukan prosesnya yang namanya facing gitu deh ya, kalau bahasa umumnya. Facing, ini dia pemakanannya. Kita klik aja teman-teman. Facing, teman-teman bisa cari spacing di sini. Ini dia face, itu ini teman-teman. Face. Klik kanan, edit. Untuk face ini aku pakai Nmil 8 mili ya teman-teman ya. Biar dia proses machining time-nya juga lebih cepat. Kalau pakai Nmil 6 nanti terlalu lama. Jadi aku pakai di sini adalah yang 8 mm. Oke. Dengan spindle speed aku pakai di sini 6000 untuk untuk facing ini biar lebih optimal. Gitu juga untuk cutting feed rate-nya aku pakai 3000 karena aku pakai Nmil yang lebih besar kan dari Nmil 6 ya nggak apa-apa, feed rate-nya kita tambahin. Ini ataupun gini selanjutnya, spesifikasi selanjutnya. Untuk bagian facing biasanya itu tidak ada pocket selection atau segala macam, dia langsung di bagian stock contour atau wilayah mana yang mau kita untuk di facing gitu dengan batas-batasnya. Jadi secara manual ini aja dia, ini secara default ini dia akan ngebaca ukuran langsung dari si stok sisanya tadi. Ini dia segini. Oke. Untuk hedge, di bagian hedge aku setting dia di bottom hedge tetap aja pakai stock top dengan turun 4,5. Oke, benar ya 4,5 teman-teman. Tadi kita pakai bahan 15,
bahan 20, benda kita adalah 15 dengan stok offset 0,5. Artinya di sini ada 15,5. Dari 20 artinya menyisakan 4,5. Ini dia ya, 4,5 sampai sini. Dari atas sini dari sini. Selanjutnya pas extension aku pakai dia 4 mili teman-teman. Ini adalah teman-teman bisa lihat itu apa itu pas extension. Artinya dia akan keluar dari wilayah hasil facingannya sebesar 4 milimeter gitu dia. Itu dia. Untuk stock offset teman-teman bisa lihat sama seperti pas extension tadi, cuman dia di dalam wilayah di apa ya istilahnya, di dalam wilayah kontur kita, dia di luar wilayah kontur kita gitu dia. Ya cuman di semua sisi ditambahinnya 4 mm, misalnya kita buat 4 jadi 4 mm ditambahinnya gitu ya. Step over, ini step over sama kayak tadi optimal load, sebenarnya namanya sama aja, ada step over ada optimal load, itu dia. Ini kita pakai 0,5 sebesar 0,5 mili dengan stock to lift kita sisakan 0,1. Jadi nanti setelah proses facing ini disisakanlah 0,1 mm untuk proses finishingnya gitu dia. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, jadi ini dia teman-teman proses facingnya. Proses facing teman-teman bisa lihat. Oke, jadi seperti ini nanti kira-kira gambaran dari proses facing. Step over tadi ini teman-teman ya, jarak dari line ke line-nya sebesar 0,5. Itu ya. Oke. Selanjutnya karena kita masih menyisakan tadi di lantainya ini 0,5, kita akan lakukan finishing dengan proses 2D adaptif. Oke. Ini dia 2D adaptif. Kita pakai tetap aja pakai N-8 ya kan, N-8 dengan spindle yang sama 6000 dan cutting feed rate yang kita kurangin. Tadi kan 3000 kita pakai, sekarang kita pakai 800 karena memang ini untuk finishing, untuk permukaannya lebih bagus gitu dia. Ini nggak apa-apa sebenarnya. Kita klik pocket selectionnya ini yang aku klik, ini yang aku klik teman-teman ya. Stok kontur bebas saja keluar wilayah. Sebenarnya kalau stok kontur ini, kalau nggak kita pakai stok kontur misalnya, dia akan menghasilkan kontur seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasil konturannya berantakan, ada line yang sembarangan, ini nggak teratur dengan pola yang nggak teratur. Sedangkan kalau kita pakai stok kontur, dia akan menghasilkan gerakan yang itu konstan atau berpola gitu dia. Jadi akan menghasilkan permukaan yang lebih bagus gitu dia. Oke, ini udah bottom hedge-nya sama 4,5 ya teman-teman. Dengan pieces, bagian pieces optimal load-nya aku naikin jadi 6 mili. Karena kita pakai 8 artinya kita bisa pakai 6 mm dengan minimum cutting radius 0,8. Oke. Multiple depth yang perlu kita pakai, gitu juga dengan stock to lift. Oke. Dan klik OK. Jadi ini dia teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lihat sudah selesai. Oke. Pikir cukup gampang ya teman-teman, untuk teman-teman bisa tangkapin. Mudah-mudahan penjelasan aku bisa membuat teman-teman paham gitu dia untuk proses tutorial cam yang kedua ini gitu dia. Oke, kita coba simulasikan aja dari setup yang pertama. Ini dia, kita klik di sini, kita klik simulate. Kita coba untuk Vice, pakai Vice biar teman-teman lebih nampak visualnya, bayangannya. Kita klik jalan aja ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat semuanya masih aman, nggak ada gerakan-gerakan yang membahayakan. Nah itu dia teman-teman ya, kalau teman-teman pakai di bagian di proses ini feed rate yang cepat atau high speed akan terlalu beresiko
karena chipnya itu susah untuk keluar karena selanya terlalu sempit, itu dia. Tidak sempat untuk keluar tapi udah dimakannya langsung. Makanya itu rentan untuk terjadi yang namanya chip well. Chip well itu adalah ketika chip-chip hasil pemakanan itu lengket di end mill ini, gitu dia. Lengket di end mill ini. Jadi menutupin pisau si end mill, pisau si floatnya, sehingga pemakaran tidak optimal, sehingga bisa terjadi ya patah end millnya kah, atau kasih bendanya cacat, gitu dia. Itu dia. Oke, ini dia teman-teman. Sudah masuk ke bagian ini, pemakanan atas. Teman-teman bisa lihat ini dia pemakanan 0,5 mili. Oke, selanjutnya dia lakukan kontur. Teman-teman bisa lihat dia melakukan kontur tipis saja, 0,01 0,1 tadi ya. 0,1 atau 0,05. Oke, ini dia. Selanjutnya dia akan melakukan pemakanan di bagian lantai ini, finishing di lantai ini. Oke, itu dia teman-teman. Oke, ini dia. Ini dia kontur yang pertama. Teman-teman bisa lihat kontur yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat infonya dengan feed rate 800. Oke. Sekali, ini kelilingan yang kedua, dia akan melakukan pemakaran sebesar dengan feed rate 500 ya teman-teman. Jadi dia akan mengurangi feed rate-nya pada saat pemakaran yang terakhir, gitu dia. Jadi 500 mm per menit gitu. Oke. Itu juga sama yang ini, dia masih pakai yang pertama, dia pakai 800. Di keliling-kelilingan yang kedua dia memakai yang 500 mm. Itu dia ya. Selanjutnya dia melakukan pengeboran dengan end mill 4 mm. Teman-teman yang nanya kenapa pakai software Fusion 60 mana yang lebih bagus, software Fusion 60 360 atau Solid Cam ataupun Master Cam. Sebenarnya secara pribadi aku menjawab Fusion 360 bukan karena Master Cam atau Solid Cam yang lebih bagus, cuman karena memang aku hampir setiap harinya pakai ini untuk bekerja. Jadi aku anggap lebih mudah bekerja untuk ini gitu. Jadi nggak, ya sama aja sih sebenarnya fitur-fiturnya. Begitu juga untuk software untuk nge-CAD gitu kan, SolidWorks, apakah AutoCAD ataukah Fusion 360 atau Autodesk Inventor, sebenarnya sama aja, semuanya punya keunggulan masing-masing gitu dia. Cuman karena memang aku terbiasa pakai ini, mungkin aku bakal jawab ya Fusion 360 gitu dia. Tapi tetap aja semuanya bisa diaplikasikan di mesin CNC karena aku udah ngebuat benda ini sendiri juga project-project dengan project-project yang lainnya dengan software ini teman-teman. Oke, kita exit. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita pakai proses yang kedua, setup yang kedua. Gini dia, nggak usah kita apa vice nya karena akan terbalik teman-teman ya. Kita unhide aja, teman-teman bayangkan aja dia akan ngejepit bendanya di bagian sini dan juga di bagian sini. Ini dia, ini dia teman-teman, dijepit di sini, diragum, dan di sini. Ini dia proses yang kedua adalah facing dan adaptif yang terakhir dengan end mill 8 mm. Kita klik ini melakukan facing dia. Kita percepat aja. Oh, cepat ya. Nih, teman-teman, untuk konturnya. Seperti ini gerakan konturnya, finishing terakhirnya. Oke. Oke, kupikir udah selesai, teman-teman. Tutorial cam untuk membuat benda ini. Mudah-mudahan
penjelasan aku bisa dapat teman-teman pahamin ya. Eh, dan maaf kalau memang masih ada hal-hal yang kurang penjelasan dari penjelasan aku, tapi tetap aja teman mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang sedang belajar CNC, khususnya ngecam ya, membuat program camnya. Karena secara pribadi aku nganggap bukan hal yang mustahil, sama seperti aku dulu kuliah nganggap kayak susah kali ngecam ini. Sebenarnya enggak teman-teman ya. Ya teman-teman coba-coba aja dulu latihan-latihan di rumah atau di tempat kerjaan gitu dia. Karena kalau teman-teman sudah paham prinsip pemakanannya, prinsip XYZ, WCS gitu. Mudah-mudahan paham gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nonton sampai selesai. Lumayan lama video kali ini. Sekali lagi terima kasih dan bantu like video ini kalau kawan-kawan suka atau terbantu, dan juga subscribe dan share video ini ke kawan-kawan lainnya yang juga masih sedang belajar CNC. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.